A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan insya Allah Ta'ala kita akan menguraikan tentang tayamum sesuai sunnah, ya. Seperti apakah tayamum yang diajarkan dalam agama kita, dan apa saja yang perlu diperhatikan tatkala kita bertayamum. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, pertama kita akan uraikan dulu apa itu tayamum, ya. Dengan memahami definisinya, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan dan panduan dari para ulama kita, ya, yang tentunya mengambil penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, tayamum itu bermakna al-qasdu, ya, al-qasdu. Al-qasdu artinya adalah menyengaja atau inginkan sesuatu, menginginkan sesuatu, itu al-qasdu, ya. Jadi berkeinginan atau bermaksud gitu, ya. Ini seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika menggambarkan orang yang berkeinginan memberikan hartanya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan gitu. Ini secara bahasa. Adapun dalam istilah syara' atau dalam definisi istilah syariat, ya, maka ulama umumnya punya definisi yang berbeda-beda meskipun pada dasarnya sama, ya, hanya perbedaan pada bagaimana menguraikan tentang tayamum itu sendiri. Dalam mazhab Hanafi dikatakan tayamum adalah mengusap wajah atau mengusap muka dengan dua tangan dengan debu yang suci, ya, dengan debu yang suci, sa'id at-tayyib atau sa'id at-tahir, ya. Dan al-qasdu, ya, yang dipahami dalam mazhab Hanafi menjadi syarat dalam bertayamum. Artinya memang orang itu bersengaja, ya, sengaja berkeinginan melakukan tayamum gitu. Sebab tayamum itu sesuatu yang harus diinginkan. Jadi tidak boleh spontan saja. Jadi harus diniatkan, harus diinginkan, ya. Itu menggunakan debu yang suci dengan sifat yang tertentu, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya tayamum mengusap wajah dan dua tangan dengan debu yang suci gitu. Dalam mazhab Maliki, tayamum dimaknai bentuk cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci yang digunakan untuk mengusap muka dan dua tangan dengan niat, gitu, ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, ya, tayamum adalah mengusap debu ke wajah dengan kedua tangan sebagai ganti mandi atau ganti wudhu atau salah satu anggota dari keduanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Dalam mazhab Hambali, tayamum dimaknai mengusap wajah atau muka, ya, dengan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara yang tertentu, ya. Ini secara definisi gitu. Kemudian dasar syariat atau dasar normatif, ya, tentang tayamum ini, maka seperti mana uraian Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, bahwa secara normatif, ya, syariat itu tayamum itu disyariatkan dengan tiga landasan. Landasan pertama dari Al-Quran, landasan kedua dari As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga ijma para ulama, ya, ijma atau konsensus para ulama. Dari Al-Quran, maka kita akan dapatkan petunjuknya itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, ya. Jadi kata Allah,
Dan jika kamu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air ya, toilet ataupun WC, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah ya, bertayamumlah dengan sa'id ya, dengan debu ya, atau tanah yang suci. Kemudian usaplah wajahmu dan seterusnya. Ini dasar dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, salah satunya adalah ya, itu hadis riwayat Imam Muslim ya, di mana Nabi bersabda, ju'ilat lana al-ardu ya, ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Kata Nabi ya, seluruh tanah dijadikan tempat sholat untuk kita dan debunya adalah alat pensuci gitu. Ini di antara hadis yang menjadi dasar dari disyariatkannya bertayamum ya, dan ada banyak hadis-hadis yang lain ya. Kemudian yang ketiga, ijma, konsensus para ulama. Dan sejarahnya tayamum ini mulai disyariatkan itu pada peperangan Bani Mustalik ya, ini peperangan Al-Muraisy atau Al-Murishi ya. Ini pada tahun ke-6 Hijriah ya. Ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kan kehilangan kalungnya pada perang itu ya. Kemudian beliau turun dari sekedup ya yang ada di atas kendaraan mencari kalungnya gitu ya. Dan pada saat itu memang rombongan sedang berhenti di sebuah rest area. Mereka berhenti dan pada waktu itu sahabat ingin sambil membantu mencari mencari air ya untuk berwudu, namun tidak ditemukan. Lalu turunlah ayat tayamum dan juga ayat yang nanti mensucikan Ibunda Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta orang-orang munafik ya, yang kita kenal dengan haditsul ifki ya. Jadi berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik ya, yang berpenyakit hatinya itu terhadap Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya, dan ayat itu juga menjelaskan ya. Jadi pertama menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ada air maka kita bisa berwudu ya. Begitu pula dalam ayat ini Allah mensucikan atau membebaskan Ibunda Aisyah dari segala tuduhan gitu. Selanjutnya hadirin sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tayamum itu ya umumnya dipahami oleh para ulama adalah rukhsah ya, keringanan gitu ya, keringanan dari kesulitan yang dihadapi ketika kita ingin sholat berwudu namun tidak menemukan air, maka tayamum itu adalah rukhsah, keringanan ya. Mungkin berbeda pandangan perspektif ulama madzhab Hambali yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah azimah, hukum asalnya ya, hukum asal adalah bertayamum gitu ya, bertayamum dalam versi madzhab Hambali. Baik, berikutnya kita akan jelaskan syarat bertayamum ya. Baik, sebelum kita jelaskan syarat bertayamum kepada Bapak Ibu sekalian, kita perlu jelaskan pula ya terkait dengan objek tayamum. Objek tayamum umumnya seperti mana yang dipahami oleh para ulama, para fuqaha dari ayat tadi, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang baik atau sa'id yang suci gitu ya. Kata-kata sa'id ini memang dipahami berbeda-beda oleh para ulama dan para fuqaha. Umumnya memahami bahwa sa'id itu adalah debu ya, debu yang menempel di suatu benda gitu ya. Tapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sa'id itu adalah tanah itu sendiri, adalah turab gitu ya. Jadi tidak semata-mata debu ya. Oleh sebab itu ya dalam hal ini tentu terdapat kelapangan bagi kita ya untuk menggunakan tanah atau menggunakan debu ataupun debu yang bercampur dengan tanah. Jadi khilafnya khilaf yang mu'tabar gitu ya. Jadi hendaknya kita tidak terjebak dalam perdebatan yang memang bukan menjadi ranahnya orang awam gitu ya. Itu ranahnya para ulama, jadi yang memang mendiskusikannya gitu ya. Jadi kita bisa memilih salah satunya. Namun umumnya para ulama merekomendasikan kita untuk bertayamum itu betul-betul menggunakan debu yang terlihat gitu. Jadi debunya harus terlihat gitu. Ya, debunya harus terlihat. Jadi tidak bisa misalnya
hanya mengasumsikan segala sesuatu di bumi ini pasti ada debunya gitu ya. Nah, ini karena ya debu itu boleh saja ya terlalu kecil partikel-partikelnya sehingga tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Nah, namun umumnya ulama mengatakan haruslah debu yang terlihat oleh mata zahir gitu. Namun beberapa ulama juga mengatakan bahwa tadi ya asumsinya bahwa segala sesuatu itu pastilah ada debunya meskipun sedikit ataupun dalam kondisi yang tidak terlihat gitu ya. Nah, ini pilihan yang kedua ini bisa tentu kita laksanakan dalam kondisi tertentu ya. Tatkala memang kita tidak mendapatkan debu yang terlihat ataupun tanah yang suci, maka kita bisa bertayamum ya menggunakan asumsi bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini pasti ada debunya. Jadi apakah itu di atas meja, di atas lemari, atau di dinding, di sofa, di lantai, di karpet, dan di mana-mana gitu ya. Nah, ini kalau kita memilih opsi yang kedua, namun tentu ya opsi yang idealnya adalah kita bertayamum itu dengan menggunakan debu atau tanah yang terlihat gitu ya. Kalau tidak mendapatkannya atau kesulitan kita mendapatkannya, maka kita bisa menggunakan opsi yang kedua. Baik, berikutnya hadirin, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan apa syarat bertayamum. Yang pertama, orang boleh bertayamum jika air tidak ada. Jika air tidak ada. Ini yang pertama ya. Jadi kalau di rumah memang tidak ada air, sedang mati air gitu ya, atau air tidak mengalir, maka kita bisa bertayamum. Yang kedua syaratnya, air ada tapi tidak terjangkau gitu ya. Mungkin terlalu jauh ya di kelurahan sebelah atau di RT sebelah yang mungkin jaraknya bisa belasan kilometer gitu. Atau air ada terjangkau tapi tidak cukup ya, misalnya sedang kemarau ya. Air yang di rumah itu hanya cukup untuk konsumsi makan minum misalnya ya, maka boleh bertayamum gitu. Yang keempat, air ada terjangkau, air cukup tapi kita sedang sakit gitu ya. Dokter menasihatkan Bapak Ibu sementara waktu jangan dulu menggunakan air ya, karena air akan beresistensi terhadap kulit atau terhadap penyakit yang sedang Bapak Ibu derita. Kita bisa mempertimbangkan itu gitu. Yang berikutnya cuaca atau suhu yang dingin ya, apakah kita sedang berada di dalam negeri ya, dalam kondisi tertentu di beberapa provinsi sangat dingin gitu ya, atau di luar negeri ya, misalnya di negara-negara yang memang ada 4 musim ya, seperti negara-negara Arab, negara-negara di Eropa, dan umumnya negara-negara yang tidak berada di garis khatulistiwa itu punya banyak musim gitu ya. Kita bersyukur mungkin ada di garis khatulistiwa. Jadi umumnya hanya ada 2 musim saja ya, musim hujan atau musim kemarau gitu. Hanya ada 2 ya. Baik, berikutnya habis waktu sholat. Nah, ini jika kita memang berkeyakinan mencari air ini sementara waktu sholat sudah mau habis gitu, maka kita boleh bertayamum pada kondisi itu gitu. Baik, hadirin sahabat Asa yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan jelaskan rukun tayamum. Rukun tayamum. Baik, yang pertama, orang yang mau bertayamum haruslah berniat, wajib berniat ya dalam ibadah-ibadah mahadhah kita, maka kita wajib berniat ya, dan seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, niat tempatnya di dalam hati saja ya, meskipun disunnahkan ya atau dianjurkan kita melafalkan dalam rangka menguatkan hati gitu ya. Tapi tetap yang dijadikan standar itu apa yang ada dalam hati, bukan yang dilafalkan. Jadi pastikan ketika kita ingin melafalkan itu sama ya dengan apa yang tersirat di dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah dengan tanah ya. Mengusap wajah dengan tanah, dan wajah kita sudah pernah jelaskan tatkala kita menguraikan tentang tuntunan berwudu sesuai sunnah ya, itu dari batas tumbuh rambut sampai ujung dagu dan kedua batas cuping anak telinga, yaitu bagian wajah yang perlu kita usap ya. Bedanya adalah kalau berwudu kita membasuh wajah, kalau bertayamum hanya mengusap saja. Jadi jangan digosok-gosok gitu ya ke wajah, jadi cukup diusap saja ya, diusap saja. Nanti kita akan tunjukkan caranya. Yang ketiga, mengusap kedua tangan hingga siku dengan tanah. Nah, ini pendapat yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i ya, dan ulama Hanafi ya. Adapun mazhab Maliki ya dan sebagian ulama yang lain itu mengatakan hanya sampai ke pergelangan tangan saja.
Baik, yang keempat tertib gitu. Ini rukun yang perlu ada tatkala Bapak Ibu kita semua bertayamum ya. Ketika satu aja rukun ini tidak terpenuhi maka batal tayamumnya. Baik, nah cara bertayamum ini sebelum kita tunjukkan caranya kita uraikan dulu penjelasan para ulama. Cara bertayamum ada dua umumnya. Cara pertama ini cara yang digunakan oleh ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i ya. Tayamum dilakukan dengan 2 kali tepukan dorbatan ya. Jadi 2 kali tepukan ke objek tayamum, apakah itu tanah, debu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat ya, tapi dengan asumsi bahwa setiap sesuatu permukaan di bumi itu ada debunya. 1 tepukan untuk mengusap muka atau wajah gitu ya. 1 tepukan lagi untuk mengusap kedua tangan ya sampai siku. Ini pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i ya. Berdasarkan hadis dari Al-Hakim dan Ad-Daruqutni di mana Nabi bersabda ya at-tayammum dorbatan. Jadi tayamum itu dengan 2 tepukan ya. 1 untuk wajah dan 1 lagi untuk tangan sampai ke siku gitu. Pendapat yang kedua ini pendapat ulama Maliki dan Hambali ya bahwa yang diwajibkan adalah 1 tepukan saja ya, dorbah wahidah. Kalau tadi dorbatan 2 kali tepukan, 2 kali kita menempel ke objek tayamum. Kalau pendapat yang kedua dalam madzhab Maliki dan Hambali hanya 1 tepukan saja gitu ya. Itu langsung digunakan untuk mengusap wajah dan mengusap tangan. Jadi tangan itu dalam madzhab Maliki ataupun Hambali ya, itu pergelangan tangan gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan imam-imam hadis yang 6 lainnya dengan sanad yang sahih ya. Nah, ditambah lagi memang pemahaman pendapat yang kedua ini berdasarkan penafsiran ketika seseorang itu dipotong tangan ya. Ada perintah faqta'u aydiyahum, potonglah tangan-tangan mereka. Ini bagi hukuman bagi pencuri. Tangan ya disepakati para ulama itu ya dimulai dengan pergelangan tangan. Jadi ketika orang mencuri, terbukti dia telah mencuri ya, maka dipotong pergelangan tangannya gitu. Jadi yad itu dipahami seperti mana para ulama pendapat yang kedua ini memahami eksekusi potong tangan gitu. Nah ya. Nah, meskipun kemudian kedua pendapat ini berbeda, namun banyak ulama-ulama merekomendasikan, termasuk Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan kita ambil pilihan yang pertama karena dia lebih sempurna dan untuk khurut minal khilaf, keluar dari perbedaan. Meskipun tidak salah kalau Bapak Ibu ya sahabat Asa TV menggunakan pendapat yang pertama ya jika memang itu dipandang memudahkan gitu ya. Ini ada 2 cara. Jadi cara yang pertama Hanafi dan Syafi'i 2 kali tepukan, mengusap wajah dan mengusap tangan sampai ke siku. Masing-masing hanya 1 kali saja. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ulama Maliki dan Hambali, itu cukup 1 tepukan saja untuk mengusap wajah dan tangan sampai di pergelangan saja, gitu, baik kanan ataupun kiri. Gitu. Baik, kita akan tunjukkan, Bapak sekalian. Kalau kita ingin bertayamum, maka tadi kalau pendapat yang pertama dorbatan 2 kali tepukan. Jadi tepukan yang pertama setelah berniat ya, kemudian letakkan tangan di objek tayamum, apakah itu tanah atau debu atau permukaan sesuatu kita tepukan, kemudian kita angkat. Itu kita boleh langsung menyapu, namun disunahkan kita untuk membersihkan partikel-partikel kasar yang mungkin menempel pada tangan kita. Bisa dengan ditepuk atau bisa dengan ditiup. Gitu ya. Kemudian dengan tepukan yang pertama itu kita mengusap wajah ya, kita mengusap wajah. Ya, cukup begitu ya. Itu untuk tepukan yang pertama mengusap wajah. Kemudian tepukan yang kedua ya kita angkat lagi, kita bersihkan atau kita tiup. Kemudian kita usap tangan yang kanan terlebih dahulu menggunakan tangan yang kiri. Kita mulai dari punggung tangan kanan. Usap dari ujungnya begini. Set ya sampai ke siku gitu, kemudian kita usap bagian dalam. Bagian dalam ya ulama madzhab Syafi'i mengatakan sampai di pergelangan tangan saja ya, meskipun pendapat beberapa ulama yang lain ya termasuk dalam madzhab Hanafi itu boleh langsung ke telapak tangan gitu ya. Kemudian kita usap punggung tangan kiri ya dengan tangan kanan, kita usap sampai siku gitu ya. Kemudian kita usap bagian luarnya, bagian dalamnya maaf. Nah,
Itu cara yang pertama, ya. Saya ulangi, ya, setelah mengusap wajah, setelah tepukan pertama kita usap wajah, kemudian tepukan yang kedua kita angkat, kemudian kita usap tangan kanan, ya, mulai dari punggung tangan kanan sampai ke siku, kemudian kita usap bagian dalamnya. Boleh sampai pergelangan tangan saja, atau boleh sampai ke telapak tangan, gitu. Ya, kemudian usap yang telapak punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan, ya. Kita usap begini, ya. Selanjutnya kita usap bagian dalam. Nah, ini cara yang pertama dengan 2 tepukan, gitu. Cara yang kedua, hadirin, ya, dalam madzhab Maliki ataupun Hambali cukup sekali tepukan saja, ya. Jadi kita setelah menempelkan tangan ke objek tayamum, kita angkat, kita bersihkan, kita usap wajah kita. Kemudian langsung kita usap pergelangan tangan kanan ataupun kiri. Nah, dengan begitu kita sudah bertayamum versi yang kedua. Ya, insya Allah mudah dan Bapak Ibu bisa mempraktekkan di rumah, gitu, ya. Baik, semoga dapat dipahami, ya. Berikutnya kita akan uraikan apa saja yang membatalkan tayamum. Ya, pertama, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum, ya, dari hadas kecil, hadas besar, dan lain-lain, ya. Yang kedua, air ditemukan, ini batal tayamum, ya. Nah, meskipun nanti ada rincian bagaimana ketika dia telah bertayamum dia sudah melakukan ibadah sholat, gitu, ya. Baik, yang ketiga, hilangnya penghalang, artinya kita sudah punya air, punya stok air, tidak sakit dan lain-lain, ya. Artinya semua syarat-syarat yang memperbolehkan kita bertayamum itu sudah hilang. Maka kita berwudu seperti mana biasa. Baik, ada hal-hal penting yang akan kita uraikan. Yang pertama, kata para ulama, tayamum itu disebut sebagai toharoh doruriyah. Ya, jadi toharoh emergency, gitu. Jadi dia memang berbeda dengan toharoh yang yang asli, gitu, ya, seperti berwudu, kemudian mandi junub, gitu, ya, dari hadas kecil atau hadas besar, gitu. Karena dia toharoh doruriyah, maka dia terbatas fungsi dan kegunaan. Umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa 1 kali tayamum itu hanya boleh digunakan 1 kali sholat fardu saja. Tapi dia boleh digunakan untuk baca Quran berkali-kali, boleh pula digunakan untuk sholat sunnah berkali-kali. Tapi kalau untuk fardu, maka jumhur, mayoritas ulama mengatakan 1 kali tayamum hanya boleh dipakai 1 kali sholat fardu, gitu, ya. Artinya kalau nanti kita sholat, kalau seandainya kita sudah sholat zuhur, ya, dengan tayamum, kemudian kita di sholat asar masih tidak menemukan air, maka kita wajib bertayamum kembali. Meskipun kita belum batal, gitu, ya. Tetapi jika kita sudah sholat zuhur dengan tayamum, nanti asar sudah ada air, kita wajib berwudu dengan air, tidak boleh dengan bertayamum, gitu. Tapi kalau misalnya sampai beberapa waktu tidak ada air, bahkan kata Rasul sampai 10 kali haji, ya, 10 kali 10 tahun, ya, 10 tahun karena 10 kali haji, jika memang tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka kita boleh bertayamum sepanjang 10 tahun itu, Masya Allah, gitu, ya. Itu di antara perbedaan antara tayamum dengan wudu. Selanjutnya, kapankah waktu tayamum? Kapan kita bertayamum, ya? Nah, umumnya para ulama, ya, jumhur, ya, itu mengatakan bahwa tayamum itu tidak boleh dilakukan kecuali sudah masuk waktunya. Nah, jadi sudah masuk waktu zuhur, boleh bertayamum. Sudah masuk waktu asar, boleh bertayamum. Sudah masuk waktu maghrib, boleh bertayamum. Sudah masuk waktu isya, boleh bertayamum. Sudah masuk waktu subuh, boleh bertayamum. Jadi kalau belum masuk, misalnya kita mau sholat zuhur nih, tapi baru jam 10, itu belum boleh. Mengapa? Karena belum masuk waktu. Dan tayamum itu dianggap toharoh doruriyah. Dia emergency saja. Jadi kita harus berikhtiar, mungkin mencari air, gitu, ya, sampai masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, tidak ada air, boleh kita bertayamum, gitu. Ini pendapat jumhur.
Adapun pendapat ulama Hanafi ya mengatakan bahwa boleh ya, karena tayamum sudah seperti wudhu, jadi boleh dilakukan meskipun belum masuk waktu sholat. Jadi ada khilaf ya yang mu'tabar di kalangan para ulama. Ya, jumhur mengatakan nggak boleh sebelum masuk waktu. Adapun mazhab Hanafi mengatakan harus sudah masuk waktu. Gitu. Baik. Niat sholat sunnah fardu dengan tayamum. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya bahwa kalau kita bertayamum, maka tayamum kita hanya boleh dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Adapun untuk sunnah, dia boleh dipakai berkali-kali. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu bertayamum dengan niat sholat sunnah? Gitu, misalnya, apakah boleh dipakai untuk sholat fardu? Kata para ulama, kalau niatnya untuk sholat fardu, maka tayamum itu boleh dipakai untuk sholat sunnah. Ya. Namun jika niatnya untuk sholat sunnah, apakah boleh untuk fardu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh, karena yang sunnah itu lebih rendah statusnya, hukumnya, dibanding yang fardu. Sehingga niat yang sunnah tidak boleh dipakai untuk yang fardu. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa boleh, ya, umumnya selama memang kita sudah berniat ketika tayamum untuk melakukan sholat baik fardu atau sunnah, maka dia boleh dilakukan untuk sholat yang lain. Gitu. Ya. Baik, hadirin sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Selanjutnya cara-cara bertayamum tadi kita sudah uraikan ya. Kemudian sunnah tayamum apa aja dalam sunnah tayamum ya. Baik, yang pertama membaca basmalah disunnahkan sebelum kita mulai tayamum. Yang kedua, menepuk kedua tangan setelah menyentuh objek tayamum. Ya, jadi artinya kita menepukkan tangan seperti ini atau meniupnya. Apa tujuannya? Membersihkan partikel-partikel kasar yang mungkin masih menempel sisa dari objek tayamum yang kita tepuk tadi. Ketiga, merenggangkan jari. Ya, jadi merenggangkan jari gitu ya. Ini tatkala kita meletakkan tangan ke tanah atau ke debu atau ke objek tayamum. Selanjutnya, mengurangi sesuatu yang kasar yang menempel di telapak tangan tadi ya. Selanjutnya, mendahulukan yang kanan. Ya, tetap disunahkan. Tapi kalau tidak sengaja kita mengusap kiri terlebih dahulu, maka tidak apa-apa. Tidak mengulangi usapan. Jadi umumnya, seperti mana yang Nabi ajarkan, tayamum, Bapak Ibu sekalian, itu hanya diusap 1 kali, baik pada wajah, ataupun pada tangan kanan ataupun kiri. Jadi tidak seperti wudhu ya, disunahkan kita mengusap lebih dari 1 kali ya. Melepaskan cincin kalau kita punya cincin, punya jam tangan ya. Kalau jam tangan kalau kita memilih pendapat sampai siku gitu ya. Nah, jadi kalau hanya pergelangan tangan maka cincin juga dibuka ya. Kalau yang memilih pendapat sampai siku maka cincin serta jam tangan juga dibuka untuk mendapatkan usapan yang sempurna. Selanjutnya takhlil, ini menyela-nyela ya, menyela-nyela celah-celah jari tangan gitu. Tatkala kita bertayamum. Ini sunnah-sunnah tayamum gitu. Baik, yang terakhir hadirin terkait hukum apabila orang sudah bertayamum ya, namun dia menemukan air dan waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih ada. Ini khilaf di kalangan para ulama, apakah sholatnya wajib diulang atau tidak. Ya, jadi dan perbedaannya berimbang. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah sholat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air dan waktu sholat masih ada, dia tidak wajib mengulangnya. Tidak wajib mengulangnya, gitu ya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa apabila seseorang sudah sholat dengan tayamum, ya, kemudian menemukan air dan waktu sholat masih ada, maka wajib mengulang sholatnya. Dia wajib berwudu kembali, kemudian mengulang sholatnya. Ini diantara pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi dalam hal ini ada perbedaan khilaf di kalangan para ulama, tentunya ya dikembalikan kepada kita ya untuk memilih pendapat yang manakah yang tentu sesuai dengan prinsip-prinsip kemudahan gitu ya. Meskipun yang paling utama, yang paling berhati-hati ya, paling warok kata para ulama adalah kita berwudu kembali dan mengulang sholat. Ya, meskipun boleh kita mengambil pendapat yang pertama, tidak wajib mengulang sholatnya karena dia sudah sholat dengan sempurna gitu ya.
Baik, demikian penjelasan kita terkait dengan fikih tayamum sesuai sunnah ya. Semoga selepas ini kita sudah lagi tidak bimbang, tidak ragu tatkala kita akan bertayamum ya, menghadapi keadaan-keadaan tatkala kita sedang bermusafir atau dalam kondisi tidak bisa menggunakan air ya, dan kesulitan-kesulitan lain yang memang tidak bisa kita hindari, maka kita boleh menggunakan tayamum sebagai sebuah alternatif tentunya untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, taufik kepada kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astaudiukumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.